Mengenai zakat profesi atau zakat penghasilan, umat Islam terbagi menjadi dua golongan, yang pro dan kontra. Di video kali ini saya tampilkan cara pandang dan sisi pendalilan masing-masing pihak. Untuk yang pertama, kita akan sama-sama menyimak pandangan dari Ketua MUI, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saya Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang zakat profesi. Yang pertama dengan zakat profesi, artinya zakat dari seorang pekerja ahli atau pekerja biasa yang sudah sampai satu nisab. Dia sebenarnya adalah punya penghasilan di dalam pekerjaannya. Maka itu amwal, itu adalah harta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ambillah dari harta mereka, karena itu membuat mereka suci dan membuat bersih dari harta-harta itu. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kita bisa menghitungnya selama setahun haulan. Dengan penghasilan 1 bulan, kita menyamakan zakat profesi itu dengan 85 gram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 itu menyebutkan tentang zakat profesi bisa dikeluarkan setiap bulan. Monggo kita tak usah ragu lagi. Seandainya pun kita mengeluarkan lebih dari zakat, itu jadi sedekah. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan zakat kita karena mandatori, kita akan mendapatkan sanksi, iqab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wajib. Yuk kita berzakat ke Badan Amil Zakat Nasional, kita juga lihat bagaimana penggunaannya dan kita juga awasi bersama sehingga penggunaannya tetap tepat sasaran dan juga dilakukan dengan cara amanah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqh al-aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pandangan dari Ustadz Nurul Ain Akyas dari Muhammadiyah. Para ulama baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ulama yang masa lalu ataupun ulama masa kini, ulama kontemporer kita sebut, mereka berselisih pendapat terkait dengan wajib tidaknya zakat fitrah, zakat profesi ini, zakat profesi ini. Terutama bagi orang-orang yang menyatakan wajibnya zakat profesi ini atau zakat penghasilan ini, kembali mereka berselisih tentang kapan dibayarkannya, berapa nisabnya, dan berapa besaran yang harus dikeluarkan dari zakat profesi kita ke dalam 5 kelompok besar ya. Pertama, kelompok pertama mengatakan bahwa zakat profesi ini wajib dikeluarkan bagi orang-orang profesional ya, selain petani, peternak, penambang atau pedagang ya. Selain mereka, karena bagi mereka sudah ada porsi zakatnya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, konsultan, pegawai kantor, ASN ya, ini jika mereka memiliki penghasilan setara 85 gram emas dan sudah mencapai 1 haul 1 tahun, maka mereka diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tadi para profesional tersebut harus mengeluarkan zakat ketika mereka memiliki penghasilan sebesar 85 gram emas dan mereka mengeluarkannya kapan penghasilan tersebut mencapai nisab ya, dan tidak harus menunggu 1 tahun ya. Bisa kapanpun dikeluarkannya. Kalau mencapai nisab 85 gram emas, maka dikeluarkanlah 2,5% dan tidak harus menunggu 1 tahun terlebih dahulu. Yang ketiga, ayah bunda sekalian, ada yang berpendapat bahwa zakat profesi ini dianalogikan, dikiaskan kepada zakat pertanian, yaitu sebesar nisabnya 5 wasak. Kalau kurang lebih kalau diuangkan sekitar 6.530.000 rupiah ya. Berapa besar zakatnya? Yaitu 5% hingga
10% tergantung tingkat kesusahan dalam mendapatkannya. Karena memang persis dianalogikan dengan zakat pertanian. Yang keempat adalah jika seseorang profesional tadi memiliki penghasilan setara dengan 85% dan sudah mencapai 1 tahun dan dia mengeluarkan zakatnya 2,5%, kemudian dikeluarkan per bulan. Jadi kalau setiap bulan dia mendapatkan income setara dengan 85%, ya, maka dia diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang pendapat yang kelima adalah sama dengan zakat pertanian, nisabnya yaitu 5 wasak, ya, sekitar 653 kg gabah, dan kemudian dikeluarkan saat menerima pendapatan, ya, saat menerima pendapatan. Kalau dikonversi ke uang, ya 653 kg ini sama dengan 6.530.000 rupiah. Setiap dia mendapatkan pendapatan senilai itu, maka dia diwajibkan membayar zakatnya sebesar 2,5%, ya. Jadi besarannya mengikuti zakat emas dan perak, sementara nisabnya mengikuti zakat pertanian. Dan landasan kelompok kelima ini itu banyak diikuti oleh para ulama kontemporer dan ulama terdahulu juga. Kenapa? Karena dia anfa' lil fuqara wa aslah lil aghniya, lebih menghadirkan manfaat bagi orang-orang fakir dan juga lebih maslahat bagi orang-orang kaya, ya. Karena kalau dihimpun dulu, ya, sampai 1 tahun, bisa jadi dia akhirnya nggak bisa ngeluarin zakat karena dananya keburu kepake. Nah, tapi kalau dia keluarkan tiap bulan, setiap dia mendapatkannya, maka itu lebih meringankan bagi dia, dan orang fakir pun merasa lebih terbantu dengan banyaknya orang yang terlibat dalam zakat profesi ini. Berikutnya pandangan dari Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, apa sama zakat pertanian dengan zakat PNS? Sudah lain memang. Kalau zakat pertanian itu ada aturannya. Kalau petani itu tanpa membutuhkan biaya pengairan, ya, airnya gantungkan air hujan, ya, tidak ada irigasi, tidak ada pemeliharaan untuk pupuk dan sebagainya, tahu udah panen sendiri, ya, dengan jaga air hujan tadi, itu zakatnya 10%. Tetapi kalau pakai biaya pengairannya tadi, zakatnya 5%. Tapi kalau PNS hasil gajinya zakatnya 2,5%. Ya, nah bagaimana kalau sudah dipotong? Nah, dipotong itu berarti kan sudah digunakan malah. Apa kalau dipotong apalagi malah, ya, ada min apa kok yang zakat. Nah, jadi pegawai negeri kok nganti gajinya min iki kan salah dhewe. Ya, mestinya mau utang itu tiap bulan nyaur saya berapa. Ini kan ojo nganti tanda tangan tok malah nyucuki neh. Nah, ngono iki mesti pegah nyambut gawe terusan. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau sudah dipotong, karena potong tadi berarti sudah digunakan, bukan berarti bebas zakatnya, tetap zakatnya dibayar. Kita lanjutkan dengan Kiai Haji Zahrawardi dari Nahdlatul Ulama. Saat ini kita akan membahas satu permasalahan yang tiap tahun ini menjadi isu bagi kita orang Islam, yakni apa? Zakat profesi. Zakat profesi tentu belum familiar di Indonesia, terutama bagi pemerhati fikih. Karena apa? Karena di dalam kewajiban zakat profesi ini tidak ada di mayoritas masyarakat muslim Indonesia yang Syafi'iyah madhaban. Karena menurut madhab Syafi'i ini zakat profesi tidak dikenal. Syafi'iyah di dalam zakat ini memang sangat terbatas, termasuk komoditi pertanian ini pun sangat terbatas, hanya hubub
Kemudian untuk perkebunan hanya anggur dan kurma. Yang agak luas itu adalah di dalam madhab Hanafi. Madhab Hanafi, perkebunan, pertanian, ini semuanya wajib dizakati, termasuk zakat profesi. Dan ini perlu kita sampaikan ke masyarakat. Dalam hal ini, dalam bab zakat, kita tentu ingin tidak menggunakan madhab Syafi'i. Kenapa? Karena kita tamat hub dengan madhabul arba'ah. Nah, di dalam ibadah sosial seperti zakat tentu kita ingin semua yang mempunyai harta lebih, rezeki lebih, ini berbagi kepada fukoro. Caranya seperti apa? Kita menggunakan madhab Hanafi yang salah satu dari 4 madhab yang oleh masyarakat Indonesia yang nahdien ini bisa digunakan untuk menjadi kiblat madhab di dalam beramal maupun beribadah. Nah, kembali ke zakat profesi. Profesi ini tentu meliputi segala macam profesi. Mulai pejabat publik, dokter, kemudian pelukis dan segala macam profesi yang notabene itu orang-orang kaya. Tentu tidak adil apabila mereka-mereka yang mempunyai penghasilan luar biasa ini justru tidak dibebani zakat. Tapi satu sisi orang miskin yang karena dia mendapatkan panen padi seperti ini 1 ton 2 kintal saja ini wajib zakat. Oleh sebab itu ayo kita berzakat profesi termasuk ASN. Nah, apa dasar yang digunakan oleh Hanafi? Yang digunakan dasar Hanafi adalah bahwa zakat profesi ini sama dengan zakat emas, yakni nisabnya apabila sudah mencapai 85 gram emas nilainya dalam 1 tahun, kemudian nanti yang dikeluarkan juga 2,5. Oleh sebab itu para ASN dan para semua profesi, bahkan para pengusaha perkebunan sawit umpama, tentu Syafi'iyah tidak wajib. Padahal luar biasa penghasilannya karet. Tentu ini kita dorong untuk juga berzakat mengikuti madhab Hanafi. Baik, kita kembali ke profesi, zakat profesi. Zakat profesi sehingga kalau ada ASN atau seorang dokter yang dalam 1 tahun itu nilai gajinya atau penghasilannya itu kalau dikalkulasi ada 85 gram emas. Tentu ini ASN saya kira tidak ASN yang gajinya tinggi karena dalam 1 tahun hanya 85 juta. Maka dia kewajiban untuk membayar zakat 25%. Kapan bisa dibayar? Bisa memilih. Di awal namanya takjil lewat potongan, tidak apa-apa. Kemudian bisa dikalkulasi sampai akhir tahun. Kita berterima kasih kepada sebagian kepala daerah yang telah mewajibkan zakat profesi kepada para ASN. Tentu ini kita apresiasi. Hanya saja tentu yang penghasilannya kecil maka atau gajinya kecil tentu harus ada kebijakan-kebijakan tertentu. Dan ini harus dipahamkan mereka yang sesungguhnya tidak mencapai 1 nisab itu adalah bukan zakat profesi, tapi apa? Sodakoh dari penghasilan profesi. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Di luar potongan-potongan itu tentu seseorang bisa atau wajib mengeluarkan kekurangannya. Karena kadang 2,5% ada yang tidak diambil penuh 12 bulan. Maka tentu kewajibannya adalah untuk mengeluarkan sisa bulan yang barangkali tidak diambil atau tidak dipotong. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan kepada kita sekalian, bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita sosialisasikan tentang kewajiban zakat profesi itu biar kepala daerah, DPR yang fantastis ya. Sekali lagi fantastis penghasilannya ini kemudian dia tidak mau berbagi kepada fakir miskin karena dia menganggap dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyimak pandangan dari pihak yang pro dengan zakat profesi, kita beralih dengan pihak yang kontra. Langsung saja kita simak pandangan dari Ustadz Agus Ridwan dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Ikhwatul iman rahimahullah. Kalau kita melihat tentang zakat, itu adalah salah satu kalimat yang sering digunakan di dalam Al-Quran. Itu dibarengkan dengan ayat tentang sholat.
Ikhwati iman rahimahullah, sholat kemudian zakat. Di dalam Al-Quran ada kurang lebih sekitar 30 ayat sholat dan zakat itu dibarengkan. Nah, di dalam salah satu ayat yang dibahas, yang kita akan bahas itu diantaranya surat Al-Bayyinah ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim." Ada kalimat yuqimunas shalat wa yutuz zakat. Nah, salat dan zakat itu seringkali digandengkan, tidak dipisah ya. Yuqimunas shalat wa yutuz zakat. Bahkan tadi diungkap ada sekitar puluhan ayat yang bareng gitu. Yuqimunas shalat wa yutuz zakat. Pada ayat ini diungkap ada 3 masalah. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Dengan ikhlas memurnikan agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa'a, lurus. Nah, di ayat ini diungkap ada satu ibadah qalbiyah namanya. Ibadah hati. Harus ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas. Ini amalan qalbu. Yang kedua, wa yuqimunas shalat. Yang kedua, iqamus shalat. Menegakkan salat, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyim. Dan itulah dinul qayyim, agama yang lurus. Itu termaktub di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ada 3. Yang pertama ibadah qalbiyah, diwakili dengan kalimat mukhlishina lahuddin. Yang kedua ibadah badaniyah, diwakili dengan kalimat yuqimunas shalat. Kemudian ibadah maliyah yang diwakili dengan kalimat wa yu'tuz zakat. Dalil ini menjadi salah satu dari ayat Al-Quran tentang tuntunan zakat secara ijma'. Jadi zakat tidak bisa dipisahkan dengan shalat. Kemudian tuntunan zakat itu sama seperti tuntunan salat. Salat itu tidak boleh dilakukan kecuali harus ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada Al-Quran dan Sunnahnya, maka tidak boleh melakukan salat. Harus ada dalil khusus tentang salat. Kemudian begitu pun tentang zakat. Zakat pun sama seperti salat karena di ayat-ayat lain pun dibarengkan, selalu disamakan salat dan zakat. Oleh karena itu tuntunannya pun sama. Zakat pun satu ibadah yang memang tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalil, ya tidak bisa kita melakukan. Artinya itu batasan di dalam ayat ini disebut wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Cara beribadahnya apa? Yang pertama hatinya harus mukhlishina, harus ikhlas, qalbunya harus baik. Yang kedua harus berdasarkan tuntunan. Di kalimat ini disebut mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi harus lurus. Hunafa itu tidak belok kiri, tidak belok kanan, tapi harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Itu diungkap di ayat akhirnya, wadzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus itu ketika beribadah harus berdasarkan dalil. Tidak boleh berdasarkan ibadah yang telah ditetapkan seperti sholat, itu tidak boleh ada ijtihad masuk di ayat itu, di ibadah itu. Baik itu sholat ataupun zakat. Di ayat lain diungkap wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itulah
gambaran ijmal tentang perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bayan dari Rasulullah SAW untuk meluruskan agama ini seluruh-seluruhnya. Tidak boleh ada perintah yang lain yang masuk untuk urusan apa? Untuk urusan keikhlasan, untuk urusan ibadah badannya, terkhusus sholat, dan untuk maliyah terkhusus zakat. Jadi kalau zakat, kemudian kalau sholat itu dalil-dalilnya harus rinci, baru boleh kita melakukan perbuatan itu. Karena tidak boleh masuk ijtihad. Nah itu diantaranya. Secara umum dalil tentang sholat dan zakat yang ada di Al-Quran. Pada pembahasan kita sekarang itu pembahasan tentang zakat khusus, bukan tentang sholat. Hanya saja karena banyaknya gandengan ya, sama antara sholat dan zakat digandengkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka hukum zakat itu seperti hukum sholat. Itu diantaranya. Dan yang terakhir dari Dai Salafi yaitu Ustadz Firanda Andirja. Zakat profesi yang benar tidak ada, ya, tidak ada, karena tidak memenuhi persyaratan haul dan nisab, haul dan nisab. Karena kalau mau dikiaskan maka profesi harusnya dikiaskan kepada zakat mal. Zakat mal ada haulnya, ada nisabnya. Namun orang-orang yang mengatakan zakat profesi, mereka mengkiaskan dengan zakat tanaman. Menurut mereka namanya tanaman sekali panen, maka ada zakatnya. Demikian juga seorang kerja dapat panen duit, maka ada zakatnya. Tetapi yang jadi masalah di sini zakat profesi, nisabnya ikut zakat mal, paham? Waktu pembayarannya ikut zakat tumbuhan. Jadi ini dia di antara di persimpangan. Yang benar zakat profesi tidak ada, ya. Kecuali seorang memang hartanya sudah melebihi nisab dan sudah masuk haul, dia boleh cicil dengan gajinya sebagai untuk pembayaran zakat, ya. Tapi kalau dibilang dari gaji tersebut maka tidak, ya. Intinya kawan-kawan yang kalau teman-teman kerja yang dipaksa mungkin bayar zakat profesi, suruh niatkan, bisa jadi dia niatkan dengan zakat yang dibayar muajjal didahulukan, dan itu boleh, ya. Kalau memang duit dia ternyata mencapai apa? Mencapai nisab, misalnya saya punya uang 100 juta. Kemudian bulan depan sudah masuk haul. Saya boleh bayar cicil dari gaji saya, ya. Saya niatkan 25% berarti cuma 2,5 juta. Saya bayar 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Saya niatkan untuk membayar zakat saya yang uang yang saya simpan. Paham? Boleh, karena kita boleh bayar zakat didahulukan setahun atau 2 tahun sebelum haul. Boleh, menurut pendapat yang benar. Atau kalau memang uang dia tidak cukup untuk nisab, tidak masuk dalam hitungan zakat, maka dia niatkan sedekah. Maksudnya sampaikan kepada kawan-kawan sehingga tetap berpahala. Tetap berpahala. Kalau sudah dia niatkan mereka sudah ridho semuanya, ya tinggal kita bagikan kepada fakir miskin, tidak jadi masalah. Jadi teman-teman yang ada dikasih masukan, karena ini peraturan. Udah, daripada kamu jengkel, diniatin aja untuk apa? Untuk bayar zakat yang didahulukan, disegerakan. Kalau memang uang kita akan kena zakat waktunya nanti, atau kita niatkan untuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mereka tidak ridho, ini yang repot.